para peserta yang telah datang dan hadir dalam pelatihan karya tulis ilmiah hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan keberkahan yang sungguh tak terhingga. Dengan mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini, walaupun hanya via online melalui Zoom. Nah, setelah kita membacakan CV dari Ibu Umi, kita sapa dulu yuk kepada materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Ibu Umi. Bagaimana kabarnya, Bu? Selamat pagi. Pagi, Bu. Iya, sehat semua. Warnanya Iya. kuning-kuning cerah semua ya. Iya, Bu. Biar semangat, Bu, pagi-pagi. Iya, ya, semangat ya, harus semangat. Kita harus tetap semangat. Baik, gimana kabarnya, Dek? Baik, Bu. Sehat, alhamdulillah. Baik. Ibu akan share screen dulu situasinya ya. Oke, bisa, Dek. Sudah bisa, Dek? Ya, Bu, sudah terlihat. Oke, baik. Ini yang Ibu ini kan PPT ya. Baik, Dek. Kok dari sini ya? Sebentar, dari awal dulu. Oke, Dek. Baik, memang tema kita seperti ini hari ini. Jadi memang target Ibu itu adalah bagaimana upaya menulis karya tulis itu adalah mendukung sebuah kompetensi dari kita dari hari ini maupun mendatang gitu. Kenapa Ibu kasih judul yang seperti ini? Harapan Ibu itu adalah menulis dengan menulis itu adalah merupakan sebuah pola hidup gitu deh ya. Jadi menulis ilmiah itu sama saja dengan kita itu belajar sebuah pola hidup. Nah, pola apa? Ya, mari kita pikirkan ya. Menulis itu kan ada suatu masalah. Ya, padahal di dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan pasti punya masalah. Ya kan? Nah, masalah itu didekati dengan cara apa? Itulah kita merumuskan masalah. Oke? Setelah rumusan masalah itu, terkadang rumusan masalahnya ada 10. Begitu. Tetapi kita itu bisa melakukan berdasarkan urgenitas. Jadi, mulai yang terpenting atau yang dan sekarang pun sebenarnya jadi kompetitor, begitu loh. Jadi teman sekaligus kompetitor. Itu baru di Fakultas Farmasi. Belum dengan Fakultas Farmasi yang lain. Belum, karena kan seringkali Fakultas Farmasi itu mepet ya, dekat dengan jurusan teknik kimia ataupun kimia murni. Mepet, maksud Ibu seringkali ada di 3 bidang itu seringkali dibutuhkan dalam satu kondisi tempat kerja yang sama begitu ya. Belum seperti itu. Ketika kalian merasa ya menetapkan, ya temanku ini adalah kompetitorku, maka kamu harus mempunyai, nah, karena tahu kompetitorku adalah temanku, maka kamu kan sudah tahu dan ada usaha buat kalian untuk tetap yang namanya mempunyai ini apa semangat karena ada kompetitor tadi. Jadi semangat begitu deh. Ya, aku tahu temanku atau tahu kelemahanku, aku harus lebih gini. Ya, aku tahu temanku itu harus ini, aku harus punya lebih ini. Jadi seperti itu, harapan Ibu seperti itu. Memang teman. Nah, kenapa teman? Karena kalau kita sudah tahu profil dari teman, biasanya kalau dalam duduk dalam organisasi yang mirip yang karena sudah satu klik, maka ya jadi bisa bekerja sama. Begitu deh. Betul itu adalah teman, betul itu adalah kompetitor, betul itu adalah nanti partner kerja. Jadi jangan dianggap semua kompetitor. Iya betul. Jadi kalian harus pintar kapan aku jadi kompetitor, kapan temanku jadi kompetitor, kapan jadi sahabat, kapan jadi yang namanya tadi partner kerja. Begitu ya.
Jadi menyelami teman itu adalah dalam rangka usaha untuk sebagai partner, karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Baik ya, paham ya? Jadi tetapkan saat ini, saya setelah lulus ini jangan sampai jadi pengangguran. Oke, itu harus ditetapkan. Nah, ini ada berikutnya adalah seperti ini. Gambaran yang ini, Dek, Ibu itu cuplik dari ini aja di medsos aja ya, di web. Kalian juga bisa lihat gitu. Karena sehubungan dengan, karena Ibu harus memberikan sebuah materi kalian, menggugah pikiran kalian, maka ya Ibu akan kasih gambaran. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini, tadi ada kompetitor, ditambah lagi deh kompetitornya. Karena yang pada kena kasus terjadinya pengangguran pada saat pandemi ini adalah bukan orang yang fresh graduate saja, yang sudah punya pengalaman kerja setahun, 2 tahun, 4 tahun, bahkan lebih dari 5 tahun, itu bisa dirumahkan deh. Kalau seandainya, kita bisa bilang ya, seandainya ada sebuah organisasi, ada 2 orang, yang satu sudah pengalaman 4 tahun, yang satu fresh graduate. Kira-kira mengambil siapa itu, Dek? Pasti mengambil yang sudah punya pengalaman kan? Bisa diajak ya. Ini gambaran untuk membuat kalian, ya, aku harus cepat-cepat melakukan sebuah perubahan. Itulah yang Ibu harapkan. Nah, perubahan apa gitu ya? Itu jadi pertanyaan pada kita. Nah, kunci sukses gitu ya. Apa sih kunci sukses? Nah, dalam kategori di sini Bu hanya cuplik saja. Pertama itu keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi itu bisa ada 2, Dek. Sebagai namanya komunikasi itu ngomong kan, Dek. Tapi ngomong itu bisa dari verbal dan non verbal. Jadi bisa diomongkan, bisa dituliskan. Nah, menulis itu adalah keterampilan pertama kali. Ayo, kamu mau apa sekarang? Ya, keterampilan komunikasi itu bisa secara bahasa Jepangnya hatsuon, apa itu ya, pronunciation hatsuon, tetapi juga writing. Itu kan komunikasi. Kamu menulis di WA itu ada singkatan-singkatan, tapi kita juga sudah tahu itu. Oh, singkatan ini antrinya seperti ini. Udah umum gitu ya. BTW, apa ya BTW itu? Ternyata by the way. Nah, itu contohnya sudah tahu semuanya. Jadi itu kan komunikasi, bahasa komunikasi via komunikasi di WA. Dan banyak lagi yang kalian WA itu. Bahkan ya banyaklah, tapi Ibu sudah tahu, oh ini maksudnya seperti ini. Jadi Ibu nggak pernah bertanya lagi, Deoko itu, gitu enggak. Karena sudah pada umum. Nah, itulah komunikasi. Jadi menulis kan, kebetulan kamu yang tadi Bu contohkan menulis di lewat WA. Tetapi gitu ya, menulis di sini konsepnya ya menulis benar-benar menulis gitu ya, bukan menulis di WA gitu. Sebagaimana contoh gitu ya. Ibu sering gitu ya. Contoh ya, Dek. Gampang saja. Kita dalam dunia farmasi itu membuat ekstrak tanaman. Misalnya ekstrak tanaman apa? Kita lihat misalnya ya, Ibu itu suka apa? Suka bau yang seger itu seledri, ya. Kamu bilang ekstrak seledri. Nah, teknologi ekstraksi itu kan butuh standarisasi. Standarisasi itu butuh orang yang tahu alatnya. Yang tahu alatnya apa? Entah teknik mesin, entah teknik elektro. Ini di sini bisa peran. Dan kerjanya kelompok. Nah, ini kalau orang yang egois nggak bakalan bisa. Ini kerjain sekarang itu udah tipe kelompok, non-linearitas. Jadi sudah tidak selalu dunia farmasi hanya diliputi sama dunia farmasi. Bahkan, Dek, karir itu kamu sudah jelas melihat sendiri. Kementerian Kesehatan tidak diberi atau tidak dipegang oleh orang-orang yang ada di dunia kesehatan. Bukan orang farmasi, bukan orang dari kedokteran,
bukan orang dari kedokteran gigi, bukan dari orang kedokteran hewan, tapi dari orang yang dari teknik fisika atau teknik nuklir. Ibu lupa itu sarjana apa ya? Teknik fisika kayaknya ya. Ya, coba sudah nggak ada itu sekarang ini. Jadi belum tentu kalian ada di dunia farmasi ini, nanti akan main di dunia farmasi begitu. Sehingga pekerjaan itu sangat apa saja bisa kalian masukin ya. Baru-baru kemarin, nah itu kira-kira berapa ya? Ibu lupa, mungkin setengah tahun yang lalu itu Amazon. Itu ibu kebetulan yang namanya kayak dosen itu, ibu termasuk orang dosen yang lelet ya terhadap kondisi kayak begitu ya, info-info kayak gitu termasuk lelet pendapat ibu ya. Tetapi ibu tahu sedikit informasi. Seharusnya kalian tahu informasi tersebut gitu ya. Amazon dulu itu hanya buku saja, Dek. Buku saja. Enggak lebih. Jadi saat ibu di Jepang kira-kira tahun berapa ya? 98 ya. 96 sampai 99 ibu awal pulang gitu ya. Itu Amazon itu distributor buku. Jadi pembuat buku ya yang mengirimkan bla 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 tahun segitu. Sekarang setengah tahun yang lalu ibu membaca Amazon itu menerima pegawai. Nah, tuh, dari penerimaan pegawai itu semua basisnya yang dibutuhkan adalah yang berbau-bau teknologi. Wah, jadi kita bisa mengira, oh Amazon mau mengembangkan ini. Nah, ya. Oh Amazon kan ini. Oh berarti konsepnya akan seperti ini. Nah, itu dugaan-dugaan. Kenapa? Oh yang dibutuhkan adalah tipe sarjana dan punya experience. Tidak ada sarjana satu misalnya ya, sarjana dari fakultas farmasi, enggak ada begitu. Oh sarjana yang diutamakan adalah unititasnya tadi. Ayo coba kamu. Jadi kalau kamu hanya mengandalkan aku sarjana farmasi, itu siapa yang mau pakai? Kalau tidak punya nilai plus, siapa yang mau pakai? Enggak ada. Ya, ingat itu. Jadi dunia yang sudah kayak begitu, itu mempersiapkan raw material seperti itu. Lagi, ya, ada yang namanya Pertamina. Oke. Dulu Pertamina itu siapa yang masuk di dunia Pertamina? Satu jurusan geologi, jurusan kelautan, jurusan teknik kimia, jurusan teknik lingkungan, jurusan teknik industri, jurusan teknik sipil, jurusan arsitek, begitu ya. Kalau tidak salah, jurusan mesin pasti begitu. Pokoknya jurusan-jurusan kayak begitu. Tetapi kemarin Pertamina itu menjadikan atau masukkan di dunia seperti itu bukan hanya membutuhkan all, tetapi tidak diterima, tapi disekolahkan, di training dulu, di sortir, di screening, mau masuk, kemudian di training. Coba pikirkan, dia tidak butuh sarjana yang hanya dari dunia Pertamina doang, tapi yang lolos dalam training tersebut. Jadi disiapkan, tahu bahwa bangsa kita itu tidak ready to use, makanya disiapkan untuk kedepannya bagaimana. Yang lolos training itu baru diangkat menjadi pegawai. Masih ada step. Bayangkan deh. Jadi ketika kalian sudah jadi mahasiswa seperti ini, berpikirlah bahwa aku masa depanku akan kucetak seperti apa. Ya. Jadi akhirnya kalian itu jangan merasa belajar itu hanyalah di fakultas farmasi ini selesai titik. Habis itu aku mengambil di apoteker titik selesai. Tidak. Belajar itu long life. Sepanjang hidup kalian itu niatkan untuk belajar. Dan belajar itu sudah jadi bisa mandiri. Sebagaimana tadi Bu bilang, kayaknya dosen itu tinggal ngasih deh jadwal. Minggu ini materinya ini, pembahasannya ini. Minggu ini materinya pembahasannya Sinawo Dewe, gitu ya. Lalu semua sudah ada. Mau kamu googling, mau apa sudah ada di situ ya. Jadi tidak lagi bahwa belajar itu adalah
karena dosen, tapi belajar itu karena kalian sendiri, gitu ya. Jadi kalianlah harusnya yang belajar dan kamu nguji dosen. Nah, begitu deh. Jadi jangan kamu ikutin dosen, belajarlah, ujilah dosenmu itu, gitu ya. Tuh ya, kalau dulu itu perusahaan itu gede-gede, gitu ya, gedungnya gede-gede. Sekarang enggak, Dek. Bahkan mungkin 1 kamar 3x4 sudah cukup. Untuk apa? Untuk gudang saja. Kamu buat punya obat, gudangnya 3x4 itu sudah cukup loh. Gitu. Kalau ingin ini, kenapa? Dan dijualnya secara online? Ya, tidak ada company sekarang itu yang gede-gede. Gedung yang megah-megah itu, wah, sudah kalang kabut sekarang. Siapa yang mau menyewa? Ayo pikirkan, nggak ada sewa, ya. Itu contoh banyak sekali. Kemudian perubahan organisasi seperti itu, model dari kerja itu adalah teamwork tadi, integrated. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu, dan hadirin peserta pelatihan karya tulis ilmiah hari ini. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Saya selaku MC mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak, Ibu, teman-teman peserta, panitia, dan hadirin secara keseluruhan. Demikian kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku Master of Ceremony, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Boleh teman-teman untuk leave, iya. Kasih reaction terakhir boleh Noval, makasih banyak loh. Agak berterima kasih saya ya dikasih reaction. Lope apalagi deh. Oh iya terima kasih, boleh leave.